Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antara nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita di masa pandemi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat berakhirkan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif, Bapak Zuhairi SPDI MPD yang saya hormati, di sini saya Nurma Yunda akan memaparkan hasil penelitian kuantitatif saya yang berjudul pengaruh metode active learning dalam menciptakan pembelajaran yang efektif pada kelas 1 Miss Khairi Islamic School Medan. Nah, dalam penelitian ini saya akan menjelaskan bagian bab 1, yaitu bab pendahuluan, di mana di bab pendahuluan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya paparkan, yaitu pertama latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian ada fokus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya melakukan penelitian ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya guru merupakan komponen utama dalam lembaga pendidikan. Guru merupakan berperan sebagai fasilitator, di mana guru akan menyampaikan pengetahuan ataupun mentransferkan pengetahuan dan juga mentransferkan nilai, transfer of knowledge dan transfer of value. Guru merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, dalam melakukan pembelajaran, sudah sepantasnya seorang guru melakukan metode dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Salah satu metode pembelajaran itu adalah cara-cara yang dilakukan guru dalam mengajar. Nah, pembelajaran efektif sangat dituntut dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan hanya saja terfokus pada hasil belajar peserta didik, namun bagaimana pembelajaran tersebut dapat memberikan kemampuan serta mutu dan dapat memberikan perubahan perilaku kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran yang tidak efektif dapat menimbulkan berbagai macam masalah dalam diri peserta didik. Nah, salah satu masalah yang timbul akibat pembelajaran tidak efektif itu seperti yang dilakukan penelitian oleh Agustin, yaitu diantaranya itu menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan akibat kejenuhan belajar yaitu menjadi suka marah-marah. Nah, bisa dilihat di PowerPoint saya. Yang pertama itu ada menjadi suka marah-marah dengan persentase 25,5%. Yang kemudian itu ada sering susah tidur, persentase 26,5%. Tidak peduli dengan tugas dengan persentase 14,5%. Tidak peduli dengan nilai rapor persentasenya 14,5%. Mudah bosan dengan kegiatan belajar persentase 57,57%, menjadi mudah tersinggung, sering gelisah, sering merasa gagal dan merasa rendah diri. Nah, itu merupakan beberapa masalah ataupun dampak yang dirasakan oleh siswa ketika pembelajaran dilaksanakan dengan tidak efektif. Nah, menurut Jean Piaget, usia anak sekolah dasar berada pada usia 7-11 tahun, di mana pada tahap ini anak berada pada tahap operasional konkret, yaitu anak lebih suka belajar dari apa yang dilihat dan didengarnya.
anak lebih suka belajar dengan menggunakan anggota tubuh ataupun gerakan tubuh, tidak suka pelajaran yang monoton. Nah, oleh karenanya, guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai metode dalam pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang efektif adalah active learning. Nah, saya sendiri tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan saya pernah mendapat kesempatan mengajar menjadi guru pendamping pada kelas 1 di Miss Hairin Islamic School tersebut. Nah, di sana saya menemukan bahwasannya pembelajaran dilakukan masih menggunakan metode konvensional, di mana pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Nah, saya juga mendapati ada beberapa orang siswa yang kurang memperhatikan penjelasan dari gurunya. Bahkan ada siswa yang asik dengan kegiatannya sendiri dengan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Nah, hal ini merupakan salah satu yang bisa kita lihat bahwasannya pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut masih menggunakan metode konvensional dan tidak menarik perhatian siswa. Nah, pembelajaran active learning tersebut merupakan salah satu pembelajaran di mana pembelajaran dilakukan dengan aktif. Artinya, siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan melakukan apa yang telah dipelajari, yang telah diajarkan oleh guru. Siswa dapat melakukan aksi ataupun aksi dari apa yang sudah dipelajarinya. Artinya, pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada guru, namun pembelajaran dilakukan lebih berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, berangkat dari pengalaman tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh active learning, metode active learning dalam menciptakan pembelajaran efektif. Nah, maka dari itu saya mengangkat judul pengaruh metode active learning dalam menciptakan pembelajaran yang efektif pada kelas 1 Miss Hairin Islamic School. Nah, kemudian adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran dengan menggunakan metode active learning dalam menciptakan pembelajaran yang efektif pada kelas 1 Miss Hairin Islamic School. Kemudian fokus penelitian ini yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pembelajaran active learning, apa yang dimaksud dengan pembelajaran efektif, dan bagaimana pengaruh metode active learning dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama ada tujuan operasional, di mana tujuan operasional ini yang pertama itu untuk mengetahui metode pembelajaran active learning. Yang kedua untuk mengetahui pembelajaran yang efektif, dan kemudian untuk mengetahui pengaruh metode active learning dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Sedangkan tujuan fungsionalnya adalah agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk mengambil kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan studi keguruan. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama itu ada manfaat teoritisnya, di mana penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat empiris dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru ataupun calon guru supaya lebih memperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagian bab 3, yaitu metode penelitian. Di dalam bab 3 ini, metode penelitian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ataupun yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian desain penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data,
dan analisis data. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini saya lakukan di sebuah yayasan Khairin Islamic School di Jalan Tuamang nomor 85 Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, waktu penelitian ini saya lakukan pada semester genap tahun 2020. Untuk populasi dan sampel, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan populasi seluruh siswa kelas 1 Miss Khairin Islamic School. Dan untuk sampel yang diambil dari populasi adalah kelas 1 Miss Khairin Islamic School, dan saya undi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 21 orang. Karena tadi sebelumnya populasinya itu berjumlah 42 orang, maka di sampelnya saya jadikan dua kelompok, yang masing-masing kelompok itu menjadi 21 orang. Kemudian ada desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan desain eksperimental, di mana desain eksperimental itu merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi yang terkendalikan dimaksud adalah dengan adanya hasil dari penelitian yang dikonversikan ke dalam angka-angka. Sedangkan desain penelitian yang digunakan adalah matching, pretest, dan posttest. Nah, di mana pretest itu merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum mendapatkan perlakuan, sedangkan posttest dilakukan untuk mengetahui setelah mendapatkan perlakuan. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan kelompok A dan kelompok B itu sendiri menjadi kelompok A sebagai kelompok yang mendapat perlakuan dengan menggunakan metode pembelajaran active learning, sementara di kelompok B itu merupakan kelas kontrol ataupun kelas yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Nah, jadi kelompok A adalah kelompok eksperimen, sementara kelompok B merupakan kelompok kontrol. Selanjutnya, di sini bisa dilihat ada desain, matching, pretest, dan posttest. Nah, pertama itu di sini di kolom kelompok ada KE dan KK, di mana KE itu merupakan kelompok eksperimen, sementara KK merupakan kelompok kontrol. Kemudian di kolom posttest, pretest, ada di sini O1 dan O1. O1 merupakan pretest O1 pertama merupakan pretest untuk kelompok eksperimen, sedangkan O1 yang kedua merupakan posttest untuk kelompok eksperimen. Nah, selanjutnya di sini ada kolom perlakuan, ada X1 dan X2, di mana X1 itu merupakan pembelajaran metode active learning, sementara X2 ini merupakan pembelajaran konvensional. Kemudian di kolom terakhir ada namanya posttest. Posttest tadi adalah setelah mendapat perlakuan, ada O2 yang pertama dan O2 yang kedua. O2 yang pertama itu merupakan pretest untuk kelompok kontrol. Sedangkan O2 yang kedua ini merupakan posttest untuk kelompok kontrol. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tes hasil
belajar, di mana tes hasil belajar berupa serentetan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang dilihat dari hasil belajar kognitif. Kemudian, tes hasil belajar pada penelitian ini adalah pretest dan posttest, yaitu merupakan, ya seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya pretest itu merupakan perlakuan awal sebelum mendapatkan perlakuan, sementara posttest itu ketika sudah mendapatkan perlakuan. Nah, pada pretest ini masing-masing digunakan oleh kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Kemudian di sini ada instrumen penelitian, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan instrumen penelitian dengan dokumentasi dan juga tes. Nah, dokumentasi yaitu saya gunakan ketika saya ingin menemukan sebuah letak sekolah dan data-data mengenai sekolah Miss Hairi Islamic School tersebut. Kemudian tes saya gunakan untuk mengukur hasil belajar siswa di kompetensi 3, yaitu bagian pengetahuan. Kemudian saya mengumpulkan hasil belajar tersebut. Nah, di bagian selanjutnya itu ada analisis data. Bisa dilihat di sini bahwasannya analisis data ada uji normalitas, kemudian jumlah homogenitas, dan kemudian ada uji hipotesis. Nah, pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan yaitu untuk mengetahui sebaran dari skor masing-masing variabel, apakah data yang bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi adapun rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini yaitu uji Kolmogorov dan Smirnov dengan rumus seperti ini. N1 kurang N2 per N1 kali N2. Nah, maksudnya itu NKS itu merupakan harga Kolmogorov Smirnov yang dicari, kemudian N1 itu ada jumlah sampel yang diobservasi atau diperoleh, kemudian N2-nya itu ada jumlah sampel yang diharapkan, kemudian ada jumlah homogenitas. Nah, di sini ada rumusnya yaitu seperti ini. Dengan VAR terbesar, nilai variansi yang lebih besar dari 2 sampel yang dibandingkan, kemudian VAR terkecil itu nilai variansi yang lebih kecil dari 2 sampel yang dibandingkan. Selanjutnya itu ada uji hipotesis, di mana pengujian hipotesis untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan signifikan mengenai prestasi belajar pendidikan di Miss Hairi Islamic School yang terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, rumusnya ada seperti ini. Min X1 merupakan min pada distribusi sampel, X2 merupakan min pada distribusi sampel 2. Kemudian N1 jumlah individu pada sampel 1, N2 jumlah individu pada sampel 2, S1 merupakan nilai varian pada distribusi sampel 1, dan S2 merupakan nilai varian pada distribusi sampel 2. Nah, jadi itulah yang dapat saya jelaskan ataupun saya paparkan mengenai bab 3 di bagian metode penelitian. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagian bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di mana di sini yang pertama kali akan saya jelaskan adalah latar belakang sekolah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sejarah berdirinya sekolah, visi dan misi sekolah, kemudian tujuan berdirinya sekolah,
keadaan tenaga kependidikan sekolah, kemudian keadaan sarana dan prasarana di Miss Hairi Islamic School. Nah, perlu diketahui bahwasanya sejarah berdirinya sekolah ini, yaitu Miss Hairi Islamic School ini, karena sebagai bentuk ataupun sebagai hadiah yang diberikan orang tua kepada anaknya yang telah menamatkan kuliahnya pada tahun 2012 lalu. Jadi sekolah ini terbentuk sebagai rasa terima kasih dan juga sebagai hadiah yang paling istimewa dari orang tua kepada anaknya. Kemudian tidak terlepas dari faktor dukungan masyarakat sekitar sekolah yang menginginkan adanya lembaga pendidikan ataupun lembaga sekolah yang bernuansa Islami. Maka dikarenakan di lingkungan tersebut belum ada sekolah yang bernuansa Islami. Atas dorongan dari masyarakat dan dukungan penuh dari masyarakat, maka terbentuklah Yayasan Hairin Islamic School ini. Kemudian adapun visi dan misi dari Miss Hairi Islamic School adalah yang pertama, misinya yaitu untuk terwujudnya santriwan-santriwati yang Qur'ani, yang berjiwa Qur'ani, yang soleh dan soleha. Kemudian adapun misinya yang pertama, memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dengan ciri khas pembelajaran yang Islami. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi guru melalui program pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan dengan memanfaatkan media. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat minat peserta didik. Kemudian yang kelima, menanamkan keyakinan atau akidah melalui pengalaman ajaran agama. Dan yang terakhir, yang keenam, menjalin silaturahmi yang harmonis antara guru, orang tua, dan lingkungan. Selanjutnya, di sini adapun tujuan berdirinya Miss Hairin Islamic School ini adalah dikarenakan untuk membentuk jiwa peserta didik ataupun karakter peserta didik yang Islami ataupun yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ajaran agama. Kemudian adapun keadaan guru ataupun tenaga kependidikan di Miss Hairi Islamic School ini yaitu berjumlah 13 orang, di mana yang pertama itu ada sebagai penasehat, merupakan ayah dari kepala sekolah Miss ini sendiri, yaitu Haji Burhanuddin SHMH, itu sebagai penasehat sekolah. Kemudian ada Dr. Anda Hajah Murni MA sebagai kepala yayasan ataupun kepala yayasan. Kemudian ada Hajah Khairina Ramadhani Lubis SPDI Hum, itu merupakan kepala sekolah dari Miss Hairi Islamic School ini. Dan ada 2 orang staf wakil kepala madrasah, yaitu bidang kurikulum, dan satunya itu di bagian tata usaha. Kemudian ada 6 guru kelas dan 1 orang satpam. Kemudian keadaan sarana dan prasarana di sekolah ini semuanya dalam keadaan baik. Yang pertama itu adanya papan tulis. Bisa dilihat di sini keadaan sarana dan prasarananya. Yang pertama itu ada ruang kelas yang berjumlah 6 dengan keadaan baik. Kemudian ada ruang kepala sekolah, jumlahnya 1, keadaannya baik. Ruang guru 1, keadaannya baik. Kemudian ada gudang, jumlahnya 1 dengan keadaan baik. Perpustakaan mini, halaman lapangan sekolah, kamar mandi murid, papan tulis, proyektor, perlengkapan cuci tangan. Kemudian ada sarana bermain seperti ayunan, perahu,
ayunan gantung, perosotan, putaran, dan balok. Semuanya dalam keadaan baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan deskripsi data penelitian. Nah, dalam penelitian ini, sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada kelompok A sebagai kelompok eksperimen, dan kemudian ada kelompok B yang merupakan kelompok kontrol, di mana kelompok eksperimen itu merupakan kelompok yang akan mendapat perlakuan pembelajaran dengan menggunakan metode active learning. Sedangkan kelompok B ataupun kelompok kontrol itu akan mendapatkan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Nah, dari kedua kelompok ini akan sama-sama mendapatkan pretest ataupun perlakuan awal. Hal ini dilakukan adalah agar melihat bagaimana keadaan siswa sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan. Nah, data mengenai sikap awal siswa terhadap pembelajaran diperoleh dari hasil skor sikap. Sikap digambarkan dengan melihat skor tertinggi dan skor terendah yang akan disajikan dalam bentuk data. Nah, ini bisa dilihat dari skor sikap siswa setelah menggunakan metode pembelajaran active learning kelompok yang kelompok eksperimen. Nah, dari data skor sikap siswa kelompok eksperimen telah menggunakan metode pembelajaran active learning diperoleh skor 170, sedangkan skor terendahnya adalah 108 dengan skor rata-rata sebesar 134,07. Berdasarkan tabel, dilihat bahwa sebanyak 20 orang mendapatkan 47,62%, siswa berada di data skor rata-rata 7 orang, kemudian siswa berada pada kisaran skor rata-ratanya sebanyak 15 orang. Nah, berikut merupakan gambaran dari tabel yang menunjukkan skor sikap setelah menggunakan metode pembelajaran active learning. Kemudian selanjutnya ada skor sikap siswa setelah menggunakan metode pembelajaran konvensional. Ini merupakan kelompok kontrol. Nah, bisa dilihat di tabel bahwasannya diperoleh skor tertingginya adalah 162. Kemudian skor terendahnya itu 100. Nih. Bisa lihat tabelnya seperti ini. Kemudian ada uji normalitas dan homogenitas. Ini dia. Normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang teliti distribusi normal atau tidak. Ini dia tabelnya. Kemudian, uji homogenitas itu dilakukan mengetahui apakah varian sampel yang teliti homogen atau tidak. Ini dia. Kemudian, pembahasan hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan hasil penelitiannya. Diketahui bahwa dari hasil uji hipotesis dengan uji T diperoleh bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dalam penggunaan metode active learning dalam pembelajaran terhadap sikap siswa. Perbedaan tersebut terlihat dari nilai rata-rata skor sikap siswa kelompok eksperimen dan rata-rata skor sikap siswa kelompok kontrol. Perbedaan tersebut juga terlihat dari rata-rata prestasi belajar siswa kelompok eksperimen yang lebih besar daripada kelompok yang menggunakan metode konvensional. Nah, dengan begitu kita ketahui bahwasanya pembelajaran dengan menggunakan metode active learning itu jauh lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional. Kemudian keterbatasan penelitian ini, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah pertama itu alokasi waktu yang terbatas, karena jika menggunakan metode active learning ini lebih banyak menggunakan waktunya daripada menggunakan metode konvensional. Kemudian itu kontrol terhadap kemampuan siswa hanya pada sikap asertif saja. Sementara variabel lain seperti hasil belajar, intelijensi, dan lingkungan belajar tidak dapat terkontrol secara penuh. Kemudian kondisi siswa yang belum terbiasa dengan menggunakan pembelajaran metode active learning ini.
karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran yang konvensional. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.